Apa anaknya? Anaknya. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Majen TNI Jamalulail, Esos MSI memimpin upacara penutupan pendidikan Pertama Bintara Infanteri TNI AD tahun anggaran 2025 dan pendidikan pembentukan Bintara TNI AD gelombang 1 tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung khidmat, tertib dan lancar di lapangan Sabta Marga Ritman 12 Tanjung Pura pada Rabu 7 Januari 2026. Sebanyak 185 mantan siswa Dikmaba Infanteri TNI AD gelombang 2 tahun 2025 dan 188 mantan siswa Diktukba TNI AD gelombang 1 tahun 2026 secara resmi dilantik dan menyandang pangkat Sersan 2, menandai berakhirnya proses pendidikan dan pembentukan sebagai prajurit Bintara di TNI AD. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Pontianak, Widat Ardina. Rekan Widat, silakan laporan Anda. Baik Alinda dan Tribunas, benar sekali bahwa Pangdam 12 Tanjung Pura menutup upacara pendidikan Dikdama ataupun pendidikan Bintara. Kemudian Tribunas dalam kesempatan itu, Panglima 12 Tanjung Pura Majen TNI Jamalulail menyampaikan sebanyak 373 orang telah dilantik. Kemudian Tribunas untuk mengenai penempatan di satuan yang menjelaskan prajurit diutamakan untuk pemenuhan satuan di jajaran Kodam 12 Tanjung Pura. Kemudian dia juga mengatakan bahwa para prajurit akan dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI Angkatan Darat. Dia pun juga berharap kepada seluruh bintara ini harus siap sebagai tampilan sosok prajurit sejati yang memiliki loyalitas tinggi kepada satuan dan atasan dengan berpegang teguh pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam melaksanakan tugas. Kemudian Tribunas dalam hal ini juga ia menyampaikan pesan kepada para prajurit untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Kemudian keberadaan para prajurit di satuan akan memberikan warna yang baik bagi satuannya. Demikian Alinda laporannya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Widat Ardina dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk para prajurit baru ini seperti apa sih? Pesannya? Ya, terima kasih rekan-rekan media. Ya, tadi saya sudah melantik ada dua sumber ya. Yang pertama dari Diktukba, yang satu lagi dari Dikmaba yang dari sipil. Ya, pesan saya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Ya, mereka per hari ini mereka sudah sama dengan saya, sudah prajurit statusnya. Jadi aturan, semua hukum sudah berlaku, hukum prajurit dan seterusnya. Dan dia sudah berjanji dan sudah bersumpah, ya sesuai dengan sumpah prajurit yang saya bacakan tadi itu. Ya, pesan saya, apa yang diterima dirindam, baik pengetahuan, dia harus ulangi lagi, ya kan? Kemudian perilaku, ya harus ditingkatkan lagi karena dia sudah menyandang sebagai prajurit aktif. Dan masalah jasmani, kemampuan fisik, ya dia bisa latih lagi. Mereka masih muda-muda semuanya. Jadi kesempatan untuk menjadi lebih baik, menurut saya malah lebih banyak, ya. Lebih banyak kesempatan, asalkan mereka mau. Kalau untuk penempatannya sendiri ini Oh, penempatan ya memang kita terfokus untuk rekrutmen hari ini, saat ini ya hari ini maksudnya. Ini untuk mengisi batalan-batalan baru. Ya, karena memang batalan baru ini jumlahnya prosentasenya masih rendah sekali. Kalau batalan yang sudah existing kan rata-rata hampir 70-80 ya, 70-80% lah. Ya memang jarang ada yang 100 sih, jarang ada yang 100 karena kan bolak-balik jarang sampai 100. Paling kuantur kalau pasukan elit itu sudah 95%. Kalau pasukan di Kodam ini rata-rata 70-80%. Nah, satuan-satuan baru ini ada yang baru sampai 40, baru sampai ya maksimal 50 aja belum ada kayaknya ya. Belum ada 50%. Jadi memang kita prioritaskan untuk rekrutmen yang baru ini untuk mengisi satuan baru yang baru dibentuk ya, karena memang mereka harus ya prosentasenya paling tidak terlalu jomplang lah antara yang sudah existing dengan satuan yang baru dibentuk.
Ya harapan saya mereka ya harus langsung tancap gas, nggak ada lagi rehat-rehat lagi, nggak ada gitu. Seperti lainnya kami dulu waktu saat habis dilantik ini udah nggak ada lagi, layih-layih udah nggak ada, karena mereka udah tentara. Kalau misalnya satu baru nyampe batalion terus langsung berangkatkan tugas, ya harus tugas. Kalau sekarang ya harapan, makanya saya bilang tadi, mereka harus siapkan, ya fisiknya dia harus bina, jangan sampai gemuk badannya atau mungkin terlalu banyak mager kalau anak sekarang itu kan. Ya harus banyak belajar, ya kan? Anak sekarang kan akses belajar lebih gampang dibanding saya dulu nih, zaman kami masih seperti mereka kan akses belajar harus ke perpustakaan. Kalau sekarang mereka bisa dengan dengan ya modal Mbak inilah kan, dengan baca Google itu udah pada pinter kita. Jadi banyak pengetahuan di tangan kita. Beda dengan kami dulu. Termasuk perilaku, ya dia harus mengikuti seniornya, bagaimana dia menjadi seorang prajurit. Karena dia sekarang udah tentara hari ini. Tadi jam berapa tuh? Jam 8.30 sudah jadi tentara dia. Kalau kemarin belum. Ya, gitu Mas. Terima kasih Pak. Ya. Apa anaknya? Anaknya. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan yang diberikan oleh atasan untuk disampaikan kepada bawahan juga akan prajurit dan 8 wajib TNI. Santi, oh, selesai. Dapat mewarnai dan meningkatkan semangat serta soliditas. Menunjukkan jati dirinya sebagai tentara pejuang. Apa tujuan pendidikan kali ini adalah mengacu kepada visi dan misi untuk menghasilkan prajurit kita juga memiliki karakter sebagai prajurit yang tanggap, tangguh dan terengginasi sesuai dengan tribulan dasar perubahan situasi dan kondisi lingkungannya secara wajar. Siap, kalau Singkawang udah. Oh, Singkawang. Siap. Siap, Melayu. Terbaik dalam sikap dan pilihan atas nama Adi Wijanto, pangkat 02, asal Pangkat Pontianak, Kepulauan Pangkalan. Ya, teman ya. Aku juga anaknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.